Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa peserta pelatihan. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan praktikum di halaman ketiga. Maka bagi peserta pelatihan yang belum mengikuti di halaman-halaman yang sebelumnya, gitu ya. Jadi di halaman 1 bagaimana perpindahan halaman dan juga bagaimana mengawali langkah pembelajaran, maka silahkan menyimak di video yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan fokus untuk membahas bagaimana menyesuaikan gitu ya, atau membuat block code coding, menerapkan dari apa yang sudah direncanakan pada slide tampilan yang sudah dirancang gitu ya. Dimana di sini kita bisa menambahkan semangka gitu ya. Ini karena semangka ini adalah objek utama yang akan dibahas ya di dalam pecahan, maka di sini kita perlu untuk mengaturnya terlebih dahulu. Di sini kita sesuaikan tampilannya ya agar pas. Kemudian di sini kita atur gitu ya kostum. Jadi tampilan yang ada di semangka ini gitu ya, untuk kemudian kita pecah gitu, sebagaimana tujuan kita untuk mempelajari pecahan dengan semangka. Nah, maka di sini kita duplicate gitu ya semangkanya. Kemudian pastikan yang kita pilih itu adalah yang sebelah sini ya. Dan kemudian kita seleksi setengah bagian semangka. Untuk kemudian kita geser agar memberikan efek tampilan seperti sudah terpotong gitu ya. Begitu juga dengan semangka yang selanjutnya, dimana di sini saya batasi ya untuk pecahannya itu hanya di pecahan 2, 4, dan juga 8. Di sini saya akan membagi menjadi 4 seperti ini. Jadi untuk menggesernya itu dengan menggunakan tombol tanda panah ya, tanda panah di keyboard. Kemudian, di sini kita beri nama ini semangka 2 ya, dimana di sini maksudnya adalah semangka dibagi 2 dan ini saya ganti dengan full. Untuk mengetahui bahwa ini adalah bentuk full. Ini semangka 2, ini semangka 3, ini 4 ya, ini semangka menjadi 4 bagian. Kemudian di sini saya untuk berubah menjadi semangka 8, maka kita tidak bisa langsung menjadi 8 gitu ya, tapi harus dibagi terlebih dahulu menjadi 6. Maka di sini kita convert to vector dulu, kemudian kita klik line, kita ubah outline-nya menjadi warna putih, kemudian kita atur di sini ticknya atau ketebalan dari garisnya ini itu adalah 10. Kemudian kita atur untuk memberikan efek seakan-akan sedang dipotong gitu ya menjadi 6 bagian. Kemudian di sini kita duplicate ini semangka 6 ya, jadi menjadi 6 bagian, dan kemudian selanjutnya kita berikan lagi 1 garis ya. Ini menjadi 8. Ini mohon maaf ya tidak presisi, tapi tidak apa-apa, akan menjadi esensi ya, intinya kita bisa memahami lah bahwa ini adalah
pecahan 8 gitu. Mungkin nanti bisa diperbaiki gitu ya untuk presisinya gitu, yang bisa memudahkan untuk memahami pengguna atau siswa yang kita target untuk bisa belajar ini. Nah, untuk semangka ini kostumnya kita atur dulu sebagai full. Nah, dari sini kemudian kita perlu gitu ya untuk kemudian membuat upload satu aset tambahan ya. Ini kita buat tangan gitu ya. Jadi tangan ini itu nanti akan membantu memberikan efek seperti sedang dipotong. Jadi semangka dan juga tangan ya. Semangka dan juga tangan. Nah, semangka ini dia seperti yang sebelumnya ya. Ketika di awal dia itu akan disembunyikan. Baru dia akan muncul ketika masuk di halaman ketiga. Nah, sini dia akan show. Akan tampil. Kemudian begitu juga dengan tangan ya. Jadi tangan ini juga sama. Ya. Dan dia akan muncul ketika di halaman ketiga. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan efek gitu ya kepada semangka ini seakan-akan terpotong gitu ya. Nah, maka di sini ketika pertama kali gitu ya, masuk ke halaman 3 ini ya, maka tangan ini ya masuk ya ke blok code yang selanjutnya yaitu motion. Kita atur gotonya itu ya. Kita tidak perlu mengetik secara manual ya. Jadi kita cukup mengarahkan sprite-nya itu berada di mana. Nah, maka dia akan menyesuaikan posisinya gitu ya. Sama gitu. Nah, maka di sini ya kita kutu X ya, karena di sini semangkanya itu saya potong secara horizontal, maka saya menggunakan X, kutu X. Kemudian sini dia akan bergerak jadi posisi di sebelah kanan untuk memberikan efek seperti sedang memotong gitu ya ke arah kanan. Nah, maka di sini saya tarik juga glide sehingga dia memberikan efek seperti ini. Nah, dari sini maka tampilan semangka ini dia akan berubah menjadi tampilan 2 gitu ya, terbagi menjadi 2. Maka di sini kita tambahkan broadcast. Ini semangka tampil 2. Di bagian semangka di sini kita tambahkan gitu ya, when I receive semangka tampil 2, maka looks-nya gitu ya akan berubah menjadi switch kostum semangka 2. Nah, karena dia berubah gitu ya, akan menjadi semangka 2, maka untuk ketika di halaman pertama kali ketika masuk ke halaman 3, maka pastikan di sini itu dia adalah full terlebih dahulu. Jadi full, kemudian semangka 2. Kita coba ya. Hai, itu pecahan. Oke, kita skip dulu dan masuk programnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk tampil kedua. Kita coba lagi gitu ya untuk mengatur
jika dipotong lagi menjadi 4. Nah, di sini saya ubah posisinya, sini ya, sini motionnya kita betul, dan juga kemudian kita geser ke bawah untuk memberikan efek. Kemudian kita berikan dia sini semangka tampil 4. Di semangka di sini kita buat gitu ya, semangka tambah 4. Di sini semangka tambah 4. Nah, begitu juga dengan, kita coba ya, di sini kita bisa langsung klik ini ya untuk melihat. Sini semangka 4 tambah 4. Oh ini, nah ini ya, saya salah ya, when I receive semangka tambah 4. Nah, baru di sini semangka 4. Kita coba lagi. Yep. Nah, ya bisa ya. Kemudian begitu juga dengan yang 6 gitu ya, menjadi 6. Nah, di sini tur motion kita buat semangka tampil 6. Juga dengan semangka tampil kita pilih lagi. Oke. Saya ini dulu ya. Ini tuh kemudian seperti right. Kemudian kita broadcast semangka tampil. Kemudian di sini semangka tampil 8, maka semangka tampil 8. Kita coba jalankan. Oke. Ya, alhamdulillah sudah jadi ya. Jadi ini sudah selesai ya, untuk kemudian bisa berubah, bergerak gitu ya, menjadi potongan-potongan tadi. Nah, sekarang kita coba gitu ya, atur selanjutnya. Nah, ini kita tahan dulu ya, jadi urusan semangka dipotong sudah selesai gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan pembilang. Nah, bilangan pembilang di sini kita ambil gitu ya, angka 1 ya. Ini di sebelah sini, terus kemudian kita berikan tanda plus sama minus sebelah sini. Oke, ini kita samakan ya. Ini sini, kemudian kita di sini ini angkanya ini kita atur terlebih dahulu kostumnya, angka 1. Nah, kita tambahkan dengan angka yang selanjutnya, angka yang lainnya ini ya, angka 1 sampai angka 8. Nah, kita pilih dulu angka 1 ya. Kemudian di sini kita kembali lagi ya, kita
sesuaikan dengan klik simulate. Kemudian ketika halaman 3 ya, halaman 3 dia baru akan muncul. Nah, kemudian di sini ini juga akan di tombol yang kurang dan tambah ya. Oke. Sudah. Sekarang kita mengubah nilainya ya, nilai di sini. Ya. Jadi ketika klik tambah sini ya, when this spread klik, jadi ketika tombol tambah ini diklik, maka dia akan memberikan siaran gitu ya kepada angka tambah sini, maka dia akan masuk ke sini ya. When I receive angka tambah, maka dia akan mengubah menjadi next costume. Kita coba. Sudah berhasil ya. Begitu juga ketika min gitu ya, kurang. Sini when this right click, maka dia akan mengubah menjadi angka kurang. Kemudian di sini, untuk angka kurang, karena di sini itu tidak ada pref kostum gitu ya, nggak ada, maka di sini kita perlu menyimpan nilai ya, nilai pembilang ini ke dalam variabel. Variabel ini adalah semacam ini ya, tempat untuk menyimpan nilai gitu. Di sini kita bisa buat variabel menambah gitu ya, angka pembilang. Angka pembilang. Di sini kita juga bisa rename gitu ya, ini pembilang. Terus kemudian, di sini kita akan mengambil nilai dari angka ini gitu ya, sehingga dia bisa dikurangi. Karena di kostum ini dia punya nilai gitu ya. Jadi kostum ini dia berurutan dari angka 1 sampai kemudian angka 8, di mana angkanya itu sama dengan apa yang ditampilkan gitu ya. Maka di sini, untuk pertama kali gitu ya, ketika masuk ke halaman 3, pastikan bahwa angkanya itu di sini ya, kostumnya itu adalah angka 1. Dan kemudian variabelnya itu juga angka 1. Lalu ketika ditambah di sinilah ya, maka dia akan mengubah nilai angka pembilang ini dengan nilai kostum yang saat ini sedang muncul. Jadi kostum numbernya itu yang mana? Yaitu yang ini, yang di pojokan atas ini. Ini adalah kostum number. Kemudian di tombol kurang inilah gitu ya, ketika klik kurang, maka dia akan menerima broadcast. When I receive angka kurang, maka dia akan mengubah looks-nya gitu ya, switch costume to. Di sini dia akan mengubah nilai angka pembilang ini dikurangi dengan angka 1. Maka kita masuk ke operator, kita ambil pengurangannya gitu ya. Maka di sini kita ambil angka pembilangnya dan dikurangi dengan 1. Kita ambil gitu ya, kostum angka pembilang saat ini itu adalah dengan kostum number dari apa yang ditampilkan saat ini gitu.
Nah, nanti kita coba gitu ya. Nah, ini nilainya 1 sama 1. Ketika ditambah, maka dia akan ikut berubah ya. Nah, begitu juga dengan dikurangi. Seperti itu. Nah, kemudian angka ini itu akan sama dengan apa yang ada di angka sebelah sini, gitu ya. Maka di sini kita bisa klik kanan. Nah, di sini kita angka A, gitu ya. Nah, angka A, ya, angka A di sebelah sini. Nah, maka di sini ketika dia diduplikat, gitu ya, itu kan semuanya ya sama. Maka di sini dia bisa gitu ya. Nah, dia juga ikut berubah. Sama ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan penyebut. Nah, bilangan penyebut ini ada 3. Jadi 2, 8, dan 4. Nah, ini kita juga atur ya. Sini kita atur. Nah, kemudian sini kita berikan ya satu sprite lagi, angka B gitu ya. Sebelah sini, di bawah sini. Nah, angka B ini adalah 3 angka yang sudah diberikan tadi, yang nanti akan menjadi angka penyebut. Nah, maka di sini kita tambahkan kostumnya untuk di angka-angka yang lain yang belum ada, yaitu 2 dan 4. Kita atur, kita urutkan gitu ya, angka B2, angka B4, dan angka B berapa. Sudah. Nah, di sini ya, ini sama ya. Ketika pertama kali dia tidak akan muncul, dan dia akan mengeksis halaman ke-3, baru dia di show. Nah, ketika diklik, maka dia akan memberikan broadcast ini message gitu ya, angka penyebut 2. Ya, angka penyebut 2. Angka yang disebutkan. Jadi ketika angka klik 2 gitu ya, maka di sini juga akan berubah angka yang ada di sini. Di angka B ini adalah angka A gitu ya, dan ini adalah angka B. Nah, angka B ini juga akan berubah ya. Ini sama ya. Right. Jadi show ini ketika ya, when I receive angka penyebut 2, maka loops-nya sini kita pastikan dia masuk ke video penyebut 2. Oke, begitu juga dengan angka 4. Di sini kita bisa nanti sesuaikan ya. Kita copy,
ubah menjadi angka penyebut 4. Kemudian di sini juga sama ya. Nah, perbedaannya ada di sini. Angka 8. Nah, di sini kita juga menyiapkan when I receive gitu ya. Di angka B. Ini angka B ya. Ini angka B. Bukan ini ya, angka B2 bukan. Tapi angka B. Angka B. Dimana kostumnya itu ada 3. Nah, sini maka kalau di sini when I receive penyebut 4 maka B4. Kalau diklik penyebut 8 maka penyebut 8. Nah, kita coba ya. Nah, oke. Sini ya, tadi kita udah ubah 8 lagi. Ini ada gerak sedikit ya. Terus sini. Jadi tadi yang saya lakukan adalah menseleksi ya. Saya mengepaskan dari tanda plus ini ke tanda plus yang di tengah. Nah, ini maksudnya adalah anchor. Jadi anchor dari gambar itu benar-benar terpusat berada di tengah sehingga dia tidak ada pergerakan gitu ya. Nah, dia tetap di tempatnya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi dari angka penyebut sama angka pembilang ini ya sudah ini. Nah, tapi di sini kita butuh untuk menyimpan juga agar kita tahu pecahannya itu berapa. Nah, maka di sini di angka B ini kita perlu membuat sebuah variabel. Nah, buat angka penyebut di sini. Kemudian di sini kita atur set angka penyebutnya jadi angka 2. Di sini angka 8. Nah, di sini angka penyebutnya 8 ya. Di sini angka penyebutnya 4. Jadi di sini kita bisa mendapat 2 ya variabel. Di sini untuk pembilang dan di sini untuk penyebut. Nah, di sini kita pastikan gitu ya, ketika di awal angka B ini muncul, maka kita pastikan kostumnya itu adalah angka B2 terlebih dahulu dan set angka penyebutnya adalah 2. Sehingga ketika di awal mulai itu ya untuk pecahan, maka pertama kali pengguna itu melihat tampilan ini, maka pecahannya itu otomatis menjadi setengah. Gitu. Nah, sini alhamdulillah kita sudah selesai ya, semangkanya sudah dipotong, terus kemudian bilangan penyebutnya sudah sesuai. Akan tetapi di sini masih belum nyambung gitu ya, antara bagaimana pembilang ini dengan semangkanya gitu ya, hanya bisa sesuai aja angkanya gitu ya, dan juga masih belum bisa ngecek apakah angkanya itu lebih besar gitu ya, karena kan 7/2 itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa ditampilkan gitu, minimal dia adalah 1/2 atau 2/2. Nah, maka di sini kita butuh untuk kemudian melakukan struktur kontrol gitu ya untuk pengkondisian tersebut gitu. Nah, kita mulai terlebih dahulu mungkin dengan mengatur ini ya, terlebih dahulu kalau diklik 2 gitu ya, maka bukan hanya ini yang berubah tapi juga potongannya juga akan berubah.
Nah, maka di sini gitu ya, ketika diklik langkah penyebut 2 ini, maka dia juga akan mengubah tampilan gitu ya, tampilan dari semangkanya gitu, untuk mengubah jadi 2, hanya 2 saja, 2 bagian gitu ya. Nah, setelah angka kedua, nah di sini kita berikan broadcast gitu ya, semangka bagi 2. Semangka bagi 2. Maka di sini kita masuk ke semangka gitu ya. Ini adalah tampilannya tadi ya, ke bagian tangan tadi ya. Nah, di sini kita akan lagi ya, semangka bagi 2. Nah, sebelumnya dia harus pastikan adalah full. Baru kemudian dia akan masuk ke, kita berikan untuk kemudian tangan dipotong menjadi 2 ya, tangan dipotong menjadi, semangka ini akan dipotong menjadi 2. Kita kembali di sini ya, di sini full gitu ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, maka di sini kita potong ya, when I receive. Nah, ini tangan potong 2. Nah, tangan potong 2 berarti hanya sampai di bagian ini saja. Nah, bagian sini saja gitu ya. Kita coba. Nah, ini klik 2. Nah, itu saja gitu ya. Nah, di sini tangannya ini akan disembunyikan gitu ya. Jadi dia akan ditampilkan dan disembunyikan gitu ya. Di sebelah sini, show and hide. Lagi dia hanya terlihat dan kemudian hilang setelah selesai dipotong. Nah, kemudian ketika dipotong jadi 4, ini bagi 4. Nah, di sini juga dia akan semangka bagi 4. Nah, maaf ya, ini kita masuk ke sini dulu. Nah, ini semangka bagi 4. Semangka bagi 4. Nah, bagi 4 ini ya, semangkanya ya, semangka bagi 4. Nah, ini sini tangannya otomatis dengan tangan potong 4. Nah, tangan potong. Nah, di sini untuk tangan potong 4 itu tuh tidak bisa dia tidak bisa langsung ke bagian sini gitu ya. Tapi harus dengan yang 2 tadi. Jadi ada gerakan untuk pemotongan yang 2 tadi gitu ya, sebelum ke. Itu juga dengan 8 gitu ya. Ini semangka dibagi menjadi 8.
semangka Q8. Terus tangan potong 8. Kemudian kita masuk ke tangan. Nah, di sini tangan potong 8. Kita masukkan di spasi. Oke, kita coba ya. 2, 4, oke, 8. Nah, sudah ya. Jadi ini kita sudah selesai ya dengan ilustrasi di bilangan penyebut. Nah, sekarang bagaimana untuk kemudian menunjukkan terkait dengan bilangan pecahannya yang ada di dalam sesuai dengan angka pembilangnya. Maka di sini kita membutuhkan kostum tambahan untuk kemudian menunjukkan semangka, gitu ya, semangka 1/2, 2/2 itu seperti apa? Gitu. Nah, semangka yang full ini adalah semangka 2/2, ya kan? Nah, maka untuk semangka 1/2 di sini ya, semangka 2 dimana ini per 1 ya, 1/2 di sini ya. Nah, di sini maka salah satunya itu tidak kita seleksi. Nah, di sini kita atur warnanya, sini ya, warnanya menjadi warna abu misalnya. Nah, jadi yang terseleksi hanya 1, 2B1. Ini adalah maksudnya semangka yang terbagi menjadi 2, di mana bagiannya adalah 1. Kemudian di semangka 4 ini juga kita perlu untuk kemudian menggambarkan bagaimana kemudian semangka 4B3. Jadi 3 ya, kemudian ketika hanya 2, 3/2, kemudian di sini B1. Maksudnya semangka 4 ya, semangka yang terbagi menjadi 4, mana jumlahnya yang dipilih itu adalah 1. Yang dipilih 2, 3 ya, ini full. Kemudian selanjutnya ini nggak perlu ya, karena yang ini kan angka 8 ya. Nah, 8 juga di sini. Nah, di sini kita ini semangka 8B7. Kemudian ini gitu ya, seterusnya sampai nanti B1. Sudah ya. Jadi ini semangkanya kita tambah kostumnya dengan kostum bagian-bagian yang jika tidak terpilih maka jika bukan bagiannya gitu ya, bukan pembilang, maka dia hanya memilih di bagian merah, dan yang bukan pembilang abu-abu. Jadi 3/4, 2/4 ya, 1/4, dan begitu dengan yang lainnya. Nah, dari sini maka kita menentukan gitu ya, setelah dibagi ya menjadi bagian tadi gitu ya.
Kan di sini ada cek gitu ya, untuk mengecek nilai. Untuk mengecek nilai dari nih, cek nilai pecahan. Nah, cek nilai pecahan ini itu di sini kita akan lihat di sini cek nilai pecahan. Sini kita akan mengecek apakah angka pembilang itu lebih besar daripada angka penyebut. Sini kita menggunakan kontrol, ya. Nah, sini kita berikan gitu ya operator untuk mengetahui apakah variabel angka pembilang itu dia lebih besar daripada angka penyebut. Nah, kalau dia lebih besar, maka berikan informasi kepada karakter gitu ya, sini karakter pembilang besar. Tidak boleh. Jadi di sini kita akan memberikan ya sini when I receive, sini when I receive karakter tidak boleh ini ya, kita berikan satu kata dia angka pembilang tidak boleh lebih besar dari angka penyebut. Nah, kalau dia tidak lebih besar gitu ya, maka kemungkinannya ada dua, maka dia lebih kecil atau dia sama dengan. Nah, kalau sama dengan gitu ya, maka di sini kita berikan gitu ya kontrol lagi gitu. Ini. Nah, di sini ya, di dalamnya sini jika tidak lebih besar, maka di sini akan dicek ya, apakah sama dengan gitu. Kan nilai pembilang itu sama dengan nilai penyebutnya. Nah, jika sama gitu ya, maka di sini diberikan broadcast. Ini semoga tampil sama. Nah, hampir sama. Nah, dimana di sini kita berikan gitu ya, kalau semangkanya tampil sama. Kita berikan kontrol lagi. If ya, ini aja, sini aja ya. Karena kan masing-masing berbeda ya. Jadi ini kalau sama gitu kan ya, berarti kan kalau seandainya angka pembilangnya itu adalah 2, maka di sini logsnya itu kostumnya ya semangka B2 gitu ya. Karena kan full ya, full semangka. Nah, tapi terbagi jadi 2. Nah, kalau angka pembilangnya 4, maka di sini semangka 4 pun dengan 8 gitu ya. Maka di sini semangkanya adalah 8. Nah, dari sini kita coba dulu ya, di bagian 2 ini saja, 2. Nah, ini karena 1/2 ya kan, nah ini masih belum ada. Nah, ini kalau lebih besar, nah ini masih belum ya. Jadi ini ketika ditambahkan gitu ya, biar terbaca gitu ya, kita plus sama minnya. Nah, di sini plus sama minnya ini dikasih juga broadcast cek nilai.
sehingga dia ngecek semangkanya tadi, nilai pecahan. Ini juga dicek nilai pecahannya. Nah, sini boleh lebih besar. Ini error ya, nggak sama. Coba ini. Ini. Oke, gitu ya. Lebih besarnya sudah, gitu ya. Kalau dia sama sini, sama ini. Nah, sekarang kita coba kalau lebih kecil, gitu ya. Nah, kalau lebih kecil, maka di sini kita buat gas. Semangka tampil pecahan. Nah, semangka tampil pecahan. Nah, di sini kita atur gitu ya, struktur kontrol lagi. And I receive ini semangka tampil pecahan. Nah, di sini diberikan ya. Ini bukan angka pembilang gitu ya, tapi ke angka penyebut. Nah, angka penyebutnya 2, terus angka penyebutnya 4, angka penyebutnya 8 gitu ya. Nah, di sini kalau angka penyebutnya 2, maka yang dilakukan adalah ya, angka penyebutnya 2 ini kan karena sudah pasti lebih kecil ya, maka kostumnya itu pasti 2P1. Nah, kalau di sini, nah barulah ya, kalau di sini kan antara 3, 2, atau 1 ya kan. Nah, di sini diberikan ini. Apakah angka pembilangnya itu sama dengan 3? 3, maka ya, di sini 4P3. 4P3 nya, karena 34 ya. Terus kemudian bukan di antara 2 atau 1. Nah, di sini. Bukan berarti apakah dia itu sama dengan 2? Ya, angka pembilangnya. Apakah angka pembilang sama dengan 2? Kalau iya, maka P2. Nah, kalau bukan, maka dia pasti P1. Ya. Nah, kita coba dulu ya dari sini. Sebentar. Ini kalau plus 2 itu gak boleh. Ini kalau 1 gak sama ini. Ini ya, karena di sini. Sini kita fokus di ini aja, kepemilikan. Terus kalau di sini lebih ke sama, gak usah. Oke, coba. Nah, ini pertama kali muncul di sini harus dipastikan fit custom tuh angka 1. Oke, kalau di angka P sudah ya. Oke, lagi ini sudah 1/2. Ini plus
Nah, ini karena di awal ya sudahan, di sini kita atur ya. Ini sudah dicek nilainya gitu ya. Sudah dicek nilai. Tidak ya, langsung ini masuk di sini ya, karena pertama kali itu kan masih dibagi dua ya, jadi kita masuk ke semangka bagi dua. Nah, oke. Dua, ini ya sudah berubah. Ini kalau 4, ini masih belum ya. Iya, ini semangka bagi 4-nya belum kasih nilai cek nilai pecahan. Nah, C masih angkanya masih kosong. Kalau 4 ya. Sebentar. Ini sudah. Oh, di sini ada soalnya. Ada proses tangan potong 8 ini kan dia panjang ya, 1, 2, 3, 4, 6, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini mungkin kita kasih width ya, width 8 second, juga kasih width 4 second. Kita kasih width 2 second. Oke, kita coba. Oke. Nah, oke, sudah. Coba. Kelamaan ya. Oke, sudah lumayan ya. Nah, kalau yang 8 masih belum ya. Ini kita lengkapi ya. 8 ini. Cek bilangnya apakah 7 ya. Dalam sini ya, jangan sampai salah ya. Jadi ini tuh masuknya itu di dalamnya. Nah, di dalamnya sini. Nah, jadi ada tiga if gitu ya. Di sini terus bertambah gitu ya, beranak pinak. Dimana di sini yang disebut dengan percabangan if-nya. Jadi kondisi yang bercabang sampai di angka 1 ya. Angka 2 ya, karena kan kalau bukan 2 ya pasti 1. Nah, sini kita kostumnya ya. Kostumnya di sini 87, 86, 86, 4.
P2 dan P1. Ini kalau 8, nah ini kelamaan ya, jadi bisa kita kurangi ya secondnya, terus di 5 itu lagi cukup insya Allah. Nah sudah, jadi ini kita sudah selesai ya, makanya ini masih belum berubah ya. Sini. Untuk angka 9. Ini angka 1 kita angka ditambah ini ya, angka tambah ini berarti angka 9 tambah dengan 1. Nah ini, sedangkan kalau kurang sini angka 9 dikurang dengan 1. Nah coba ya, 4 ya, kan sudah ya. Nah ini alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan untuk halaman ketiga, yaitu terkait dengan apa itu pecahan. Nah ini banyak sekali ya yang kita pelajari di bagian ini. Yang pertama adalah terkait dengan motion itu sendiri ya, motion itu pergerakan dari sprite gitu ya. Terus kemudian kita juga belajar terkait dengan variabel. Nah ini ya, variabel untuk menyimpan nilai gitu ya, untuk menyimpan nilai dan juga untuk nanti bisa dioperasikan gitu, atau nanti bisa dikurangi gitu ya, karena untuk menambah sini kostumnya gitu ya, dan untuk mengurangi kostumnya. Maka kita membutuhkan sebuah variabel gitu ya. Di sini variabel, dimana variabel itu menyimpan nilai yang bisa kita tambah atau kita kurangi ya di sini. Dan bukan hanya ditambah atau dikurangi, kita juga bisa mengeceknya nilainya itu berapa. Apakah nilainya lebih besar, apakah nilainya sama dengan, atau nilainya lebih kecil gitu. Nilainya lebih kecil, nah kalau nilainya lebih kecil maka dia akan menyesuaikan gitu ya. Nah di sini angka penyebutnya 4, angka penyebutnya berapa gitu ya, untuk menyesuaikan kostum yang akan ditampilkan. Nah ini dengan menggunakan struktur kontrol if else gitu, dimana if else ini dia akan memberikan sebuah kondisi gitu ya, untuk mengecek dimana hasilnya itu adalah benar atau salah. Nah kalau benar akan masuk ke kolom yang pertama ini ya, jadi bentuk ruang yang pertama ini, tapi kalau salah itu akan masuk ke ruang yang sebelah sini. Nah ruang sebelah sini ini juga bisa diisi dengan if yang selanjutnya gitu, untuk mengecek kondisi yang selanjutnya gitu ya. Nah dimana jika salah gitu ya, ini kalau bukan lebih besar, bukan sama dengan, maka sudah pasti dia lebih kecil gitu ya. Dimana lebih kecil ini dia akan menampilkan tampilan pecahan gitu ya. Nah di sini.
Nah, kalau if ini saja ya, ini dia tidak membutuhkan else gitu ya, karena kalau angkanya sudah lebih kecil dan angka penyebutnya itu 2, sudah pasti bagiannya itu adalah yang lebih kecil dari 2 itu hanya 1 gitu ya. Maka kostumnya itu semangka 2p1 yang menunjukkan 1,5 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang lainnya itu adalah ya ketika gitu ya, membutuhkan if else karena memang ada lebih banyak kemungkinan gitu. Misalnya dari 4 ini kemungkinannya yang lebih kecil itu adalah 3, 2, dan 1. Nah, untuk 1 ini masuk di bagian terakhir atau tidak dari 2. Nah, itu ya yang bisa kita pelajari di halaman ketiga ini. Semoga bisa memahami, dan mungkin jika masih belum paham bisa ditanyakan di dalam grup atau nanti gitu ya, bisa videonya di pause dan diikuti gitu ya. Semoga bisa memahami, dan kita akan lanjut ke halaman yang selanjutnya, yaitu halaman ke-4.